informasi manajemen. Nah, sebenarnya sistem informasi manajemen itu sederhana sekali sih. Ah, kalau di sini kita akan bicara tentang apa namanya, bagaimana saat sebuah lembaga atau perusahaan atau apa gitu membutuhkan yang namanya sistem informasi manajemen. Yaitu lembaga itu satu teknologi informasi yang sudah melakukan ini jaringan global gitu ya. Sistem si lembaga ini membutuhkan ya, sangat membutuhkan yang namanya dunia luar untuk apa namanya, untuk saling berkomunikasi. Jadi saat itulah si lembaga ini butuh yang namanya sistem informasi manajemen. Terus setelah informasi jaringan globalnya atau apa namanya, kebutuhan akan teknologi informasinya terpenuhi, dilihat dulu jaringan perusahaannya, apakah memang butuh sistem informasi manajemen atau enggak gitu ya. Misalkan nih perusahaan A nih pengen buka suatu cabang dari kota A ke kota B gitu ya. Nah, untuk komunikasinya kita butuh saling tukar data. Meskipun itu tukar datanya masih pakai cara sederhana, misalkan pakai email gitu ya, pakai email saja gitu kan. Itu adalah sebuah sistem informasi manajemen juga. Bagaimana contohnya kalau pakai saling tukar data pakai email. Nah, biasanya itu terjadi di ini backup database-nya aja. Kita butuh backup database dari kota A, terus dikirim lewat email ke kota B. Terus setelah itu dari kota B si backup-nya itu diambil lagi dari di komputernya si A gitu ya. Jadi itu kan akan saling bertukar informasi. Nah, kalau untuk sekarang sih malah lebih enak lagi. Ya udah kita bangun saja jaringan basisnya web gitu ya. Pasti udah istilahnya langsung kita bisa melihat secara real time gitu. Contohnya nih, contoh sederhananya ya nggak sederhana sih, nggak sederhana banget. Contohnya Alfamart itu kan ya. Di Alfamart itu si pemiliknya mungkin bisa lihat laba rugi secara real time dari sebuah unit usahanya di satu daerah tertentu, misalkan di cabang A gitu ya. Per hari ini sudah melakukan transaksi gitu kan. Terus itu juga membutuhkan yang namanya yang di nomor 3 ini, kompetensi terdistribusi. Gimana maksudnya kompetensi terdistribusi? Jadi si A bisa mengambil data dari B, begitu juga B bisa mengambil data dari A. Nah, itu juga tergantung dari sistem adminnya. Kalau adminnya memang mengizinkan untuk bisa saling bertukar data, berarti si A bisa lihat data B, si B bisa lihat data A. Nah, tapi kalau misalkan si admin tidak mengizinkan, ya berarti hanya admin yang bisa melihat data dari A gitu ya. Terus kalau zaman sekarang kompetensinya itu malah lebih canggih lagi, kompetensi portable. Gimana portable maksudnya? Misalkan nih kalian pernah ini enggak dengar trading trading saham atau trading forex gitu, pernah kan ya? Pernah dengar Pernah. nggak? Pernah kan ya. Nah, di trading forex itu kan kita bisa melakukan real time harga harga apa aja yang lagi naik, atau bagaimana pergerakan apa namanya, pergerakan investasi kita gitu ya. Kita bisa akses dari mana saja melalui HP kita yang berbasis apa namanya, HP pintar atau smartphone gitu ya. Nah, dari keempat-empatnya ini, apabila sebuah perusahaan atau lembaga gitu kan ya membutuhkan salah satu dari empat ini atau memenuhi dari empat ini, ya berarti harus dibikinkan sistem informasi manajemennya. Contoh sederhananya ya kampus kita ya, kampus Handayani kan. Kampus Handayani sangat membutuhkan sistem informasi manajemen. Untuk apa? Untuk FRS kalian, untuk KHS kalian, untuk
dosen mengupdate nilai kalian gitu kan ya. Apalagi pada zaman pandemi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan yang namanya portabilitas, dan portabilitas itu bisa tercapai dengan kompetensi yang terdistribusi. Jadi kalian ini dianggapnya sebagai klien ya, komputer klien dari komputer servernya di Stimik Handayani gitu ya. Terus kalau kita bicara tentang fungsi suatu sistem informasi, uh, fungsi suatu sistem informasi itu sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Dia sama seperti proses apa namanya? Proses cara kerja komputer. Nah, intinya itu di input, terus dilakukan processing, terus dilakukan output. Nah, di mana dalam prosesnya itu ada sebuah lingkungan gitu kan ya. Ada sebuah lingkungan, atau kalau bahasa ininya environment, nah, atau apa gitu ya. Terserah sih mau pakai bahasa yang mana. Nah, dari input kan pasti ada output. Nah, outputnya ini kan pasti nanti misalkan nih kalian nih pasti lulusan STIMIK Handayani akan dibanding-bandingkan dengan lulusan dari tempat lain. Nah, setelah itu kan bagaimana si apa namanya lulusan dari STIMIK Handayani ini mampu bersaing di luar. Terus kalau udah mampu bersaing di luar, kita dari pihak kampus itu mencari feedbacknya atau mencari informasi bagaimana sih lulusan yang udah kita hasilkan. Nah, pasti kan kita bisa lihat lewat ini nanti tracer studi, jadi data-data lulusan itu kita lihat semua. Nah, itu nanti sebagai upaya untuk perbaikan kampus, supaya kampus kita ini terus bisa berbenah gitu, supaya kita menghasilkan lulusan yang apa namanya, yang siap untuk terjun di masyarakat, atau menghasilkan lulusan yang benar-benar diserap oleh masyarakat gitu kan ya. Jadi setiap lingkungan itu pasti, atau setiap environment dari tempat lain itu pasti juga mempengaruhi STIMIK Handayani secara tidak langsung. Nah, sama juga seperti eh, kalau kita bikin ini ya, kalau kita bikin sebuah sistem informasi, kita juga harus memperhatikan dari eh, aspek-aspek luar. Boleh kita misalkan kita mau nyontoh dari tempat lain, boleh saja, nggak ada salahnya. Karena kan sebuah sistem itu kan istilahnya kita memberikannya itu sesuai pada porsinya. Nah, seperti pada ini. Kalau dalam perspektif bisnis, jangan sampai kita ngasih apa namanya data manajer puncak ini ke manajer operasional. Pasti akan berbeda datanya, dan meskipun dipahami tapi istilahnya datanya itu seperti tidak tepat guna gitu kan. Jadi kalau di sistem informasi itu, jadi kita harus memberikan porsinya masing-masing. Nah, dalam perkembangannya, kalau kita bicara sistem informasi, misalkan kita bicara ini serapan dari ini dari lulusan teknik informatika itu ada apa saja. Lulusan teknik informatika itu nanti diharapkan jadi apa? Misalkan satu programmer. Nah, kalau dulu kan bilangnya programmer kan. Nah, di programmer itu ternyata masih banyak cabang-cabangnya. Contohnya, nah, di programmer itu contohnya ada front end programmer gitu ya. Ada front end, ada istilahnya back end. Nah, terus setelah itu ada juga yang namanya uh, apa ya itu UI, user interface. Oh gini, sorry.
Nah, kalau sekarang itu pergeserannya itu di sini ya. Nah, ini nggak bisa nurut ini, yang ini. Biar. Jadi kalau sekarang itu pergeserannya dari programmer itu, dia begini sekarang. Jadi ada UI atau user interface. Kerjaannya apa sih user interface? Nah, dia yang bikin ini. Dia yang bikin tampilan awalnya. Setelah user interface itu jadi, maka kita coding jadi front end-nya. Terus setelah itu dari UI itu nanti dikasih sama ke front end dan ke back end. Back end bikin apa? Back end itu bikin back end bikin basis data sama API. Yang dibikin back end itu adalah basis data dan API, dan yang dibikin sama si front end adalah tampilan. Yang dibikin oleh UI user interface ini adalah desain. Nah, UI UX ini apa fungsinya? Nah, UI UX ini fungsinya dia yang akan memberikan feedback dari pengguna ke programmer. Kita bilang developer saja ya, developer program. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? UX itu user experience namanya. Nah, user experience ini yang akan memberikan feedback dari pengguna ke developer, apakah program ini sudah bagus atau user friendly atau kurang di mana tampilannya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh si UI UX. Nah, terus dalam sistem informasi juga ada juga pekerjaan sebagai ini ya. Baru kupotong yang dari network analyst, network engineer ya. Nah, di network engineer ini juga banyak juga nanti. Ada dia, kalau contoh sederhananya itu ada dari Cisco. Dari Cisco. Ada sertifikasinya, contohnya lagi Mikrotik, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di dalam sistem informasi itu kalau di informatika ini lingkup pekerjaannya itu ya ada di programmer. Programmer itu mencakup ini dan network engineer ya. Dia yang bagian apa namanya? Merancang jaringan di suatu lembaga atau tempat gitu, atau bisa di suatu perusahaan itu juga bisa gitu ya. Itu adalah kerja dari network engineer yang semuanya itu membantu satu kesatuan yang disebut yang namanya sistem informasi manajemen. Jadi ada saling keterkaitannya. Nah, sistem informasi manajemen itu tingkatannya ada apa saja, kembali lagi ke sini ya. Jadi ada tingkatan operasional, ada tingkat pengetahuan, ada tingkat manajemen, ada tingkat strategis gitu ya. Yang dimana kesemuanya harus dikasih porsi yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke gitu. Jadi inti dari sistem informasi manajemen itu sebenarnya sangat sederhana dan cuma lingkupnya di sini saja. Gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas soal UAS dulu ya.
Nah, untuk UASnya sederhana saja. Cari artikel ya, bukan artikel. Kalau artikel, kalau kalian malah ini biasanya cari jurnal tentang sistem informasi ya. Nah, terus tugas kalian adalah eh, rangkum, eh, beri pendapat tentang jurnal tersebut. Menurut pendapat kalian ya. Nah, ini yang pertama. Terus cari jurnal lagi tentang, ini ada juga hubungannya sama apa namanya, sistem informasi manajemen. Terus tugasnya masih sama, beri pendapat kalian gitu ya. Beri pendapat kalian tentang jurnal yang kalian temukan. Nah, nanti yang dikumpulkan apa saja? Cara pengumpulannya tetap sama ya, seperti yang kemarin kan ya. Jadi kalian kumpulkan apa namanya, linknya saja, kasihkan ke saya di komentar atau di apa namanya, ditambahkan link. Terus apa lagi tadi? Lupa aku. Hmm, kumpulkan ini ya. Nanti saya kasih linknya masing-masing. Nah, untuk ini maksimal minimal dan maksimalnya satu halaman 4. Nah, sama. Ini untuk soal nomor 1 adalah cari jurnal tentang sistem informasi manajemen. Terus berikan pendapat kalian tentang beri pendapat kalian tentang jurnal tersebut. Menurut kalian bagaimana? Dan misalkan kalian apa namanya, buat yang seperti itu, bagian mana yang akan kalian perbaiki, gitu ya.
Nah, oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah cukup jelas untuk Pak, jelas. oke. Dan untuk ini ya, apa namanya? Kelas tambahannya masih mau dilanjutkan? Untuk Itu nggak mempengaruhi nilai ya untuk kelas tambahan ya. Kelas tambahan itu kan ini bikin Python ya. Nah, Python itu bisa dibikin web ya. Jadi contohnya itu kayak gini. Semoga masih bisa. Kita bikin web pakai Python bisa. Nah, contohnya kayak gini. Input, oke, gitu ya. Ini hapus. Oke, hapus gitu kan. Nah, itu yang mau saya ajarkan ke kalian. Kalau yang kelasnya mau dilanjut, tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya nggak maksa kok. Jadi bagaimana? Mau dilanjut atau tidak? Gimana? Jawabannya? Halo? Halo? Jadi gimana? Mau dilanjut atau